Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nita Olnata Pugolon dari kelas manajemen pagi C dengan NIM 181041674 Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan laporan hasil perbandingan 5 jurnal sesuai dengan judul yang saya pilih. Adapun dosen pembimbing saya yaitu M. Zalfiwan, SEMM. Pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakang saya yaitu terdiri dari 4. Yang pertama, latar belakang saya yaitu persyaratan kelulusan mata kuliah, seminar, dan penerapan ilmu yang diperoleh selama kuliah di Universitas Pancabakti Pontianak yang memiliki mata kuliah wajib, yaitu seminar mata kuliah yang harus diambil oleh mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti pada semester 6. Mata kuliah ini bertujuan melatih keterampilan mahasiswa menerapkan ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan. Yang kedua yaitu globalisasi dan sumber daya manusia atau SDM. Globalisasi dalam sumber daya manusia atau SDM ini seiring dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat sekarang, permasalahan yang menyebabkan organisasi atau instansi mengalami kegagalan baik yang disebabkan oleh ketidakmampuan beradaptasi maupun kemajuan teknologi maupun yang disebabkan oleh kurang baiknya hasil kerja dari sumber daya manusia yang ada pada organisasi atau instansi tersebut. Setiap organisasi atau instansi tersebut, baik formal maupun informal dalam program yang diterapkan selalu berguna untuk mencapai tujuan instansi. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia. Organisasi pemerintah desa merupakan tingkat paling terendah di dalam suatu struktur pemerintah di Indonesia, tapi mempunyai peran dan fungsi dalam pelaksanaan program-program pemerintah perangkat desa maupun salah satu unsur pergerakan dalam pemerintah desa, sehingga harus mempunyai kemampuan dengan kinerja yang baik untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat dengan maksimal. Desa merupakan unit terkecil di dalam suatu pemerintah di Indonesia, tapi memiliki peran dan fungsi dalam pelaksanaan program-program pemerintah. Yang selanjutnya yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa. Yang di dalamnya yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat desa, dan sarana prasarana pemerintah di dalam suatu desa pasti mempunyai ketentuan, peraturan, dan adat istiadat. Maka dari itu, untuk tercapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh instansi tidak hanya bergantung pada peralatan modern, sarana dan prasarana yang lengkap, akan tetapi juga bergantung pada sumber daya manusia atau pegawai. Jika berbagai faktor yang dibutuhkan itu telah tersedia akan tetapi tanpa ada sumber daya manusia, maka instansi tidak dapat melakukan fungsinya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan perbandingan jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3, jurnal 4, dan jurnal 5. Perbandingan jurnal. Jurnal yang pertama yaitu memiliki judul Analisis Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Perangkat Desa Kecamatan Gunung Sitoli, Idanoi. Penulisnya itu Sony Tehe, Gea, dan Victorianus Lauli. Jurnalnya itu Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah. Instansinya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Nasional. Edisinya Form 3 nomor 2 Juni 2020. Yang selanjutnya itu Jurnal 2. Jurnal 2 memiliki judul Analisis Pengaruh Fasilitas Kantor, Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Camat Pace, Kabupaten Nganjuk. Penulisnya yaitu Agustina Fatma Ningrum. Jurnalnya itu Jurnal Ekonomi Manajemen. Instansinya itu Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri. Edisinya Form 1 nomor 3 tahun 2017. Yang selanjutnya itu jurnal yang ketiga.
Maaf salah. Yang jurnal yang ketiga yaitu memiliki judul Analisis Pengaruh Fasilitas, Kemampuan dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai Kantor Camat di Nombok, Kabupaten Pragiri, Muntong. Penulisnya yaitu Dr. Andos Abdul Aziz, MM, dan Fadila Puspitasari. Jurnalnya yaitu Jurnal Ekonomi Tren. Instansinya Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Akairat. Edisinya Form 7 nomor 2 Juli sampai Desember 2019. Yang selanjutnya Jurnal 4. Judulnya yaitu Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Fasilitas Kantor dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai Dinas Perdagangan Kota Semarang. Penulisnya itu Adiat Irwan dan Nani Suryani. Judulnya Ekonomi Education Analysis Journal. Instansinya yaitu Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia. Edisinya itu Form 7 nomor 1 tahun 2018. Yang selanjutnya yaitu Jurnal 5. Di Jurnal 5 ini memiliki judul Analisis Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai atau Perangkat Desa di Kecamatan Punglean, Kabupaten Banjarnegara. Penulisnya yaitu Siska Agustina Dewi dan M. Triduyamat. Jurnalnya yaitu Journal of Economy, Business and Engineering atau JEBE. Instansinya Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sains Al-Quran Wonosobo. Edisinya Form 2 nomor 1 tahun 2020. Yang selanjutnya itu persamaan dan perbedaan dari jurnal tersebut. Persamaan yang pertama, yaitu kelima artikel jurnal di atas berkenaan dengan analisis gaya kepemimpinan, pengaruh fasilitas kantor, motivasi kerja, dan disiplin kerja terhadap kerja pegawai. Permasalahan dari 5 artikel jurnal tersebut menunjukkan permasalahan tentang analisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja. Perbedaannya terdapat pada objek penelitian dan tahun terbit dari kelima jurnal tersebut. Dalam jurnal pertama, objeknya yaitu Perangkat Desa Kecamatan Gunung Sitoli, Idanoi, tahun 2020. Jurnal yang kedua yaitu objeknya yaitu Pegawai Kantor Camat Pace, Kabupaten Nganjuk, tahun 2017. Jurnal yang ketiga yaitu objeknya Pegawai Kantor Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi, Muntong, tahun 2019. Jurnal yang keempat yaitu objeknya Pegawai Dinas Perdagangan Kota Semarang, tahun 2018. Jurnal yang kelima objeknya itu Perangkat Desa di Kecamatan Punglean, Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2020. Adapun yang selanjutnya perbandingan latar belakang jurnal. Perbandingan latar belakang jurnal yang pertama itu jurnal pertama itu organisasi dan kinerja serta disiplin kinerja. Organisasi merupakan wadah untuk setiap orang memberikan aspirasinya untuk kemajuan organisasi tersebut. Begitu juga dengan disiplin kerja. Disiplin kerja bukti empiris juga untuk menunjukkan bahwa disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja. Bukti empiris tersebut dapat dilihat dari penelitian-penelitian terdahulu. Yang selanjutnya itu jurnal yang kedua. Dalam jurnal kedua ini terdapat globalisasi dan SDM atau sumber daya manusia, fasilitas kerja, motivasi kerja, dan disiplin kerja. Seiring dengan perubahan era globalisasi saat ini dan dalam kondisi masyarakat seringkali ditemukan beberapa permasalahan yang menyebabkan banyaknya perusahaan mengalami kegagalan, baik yang disebabkan oleh ketidakmampuan beradaptasi dengan kemajuan teknologi maupun disebabkan oleh kurang baik hasil kinerja dari sumber daya manusia yang ada pada perusahaan tersebut. Dan selanjutnya yaitu jurnal yang ketiga. Dalam jurnal ketiga ini terdapat fasilitas kantor, kemampuan kerja, dan disiplin kerja. Dalam jurnal yang ketiga, fasilitas kantor juga fasilitas kerja juga untuk mencapai prestasi kerja pegawai yang optimal. Organisasi harus mampu memberikan fasilitas yang memadai kepada pegawai guna mendukung kinerja serta menciptakan kondisi yang dapat mengakibatkan pegawai disiplin kerja dalam bekerja. Dan yang selanjutnya itu kemampuan bekerja. Kemampuan bekerja ini untuk mewujudkan kerja pegawai yang lebih baik dan meningkatkan
maka dibutuhkan adanya peningkatan kemampuan yang dimiliki oleh pegawai. Yang selanjutnya disiplin kerja. Dan yang selanjutnya yaitu dalam jurnal yang keempat ada organisasi pemerintahan daerah, gaya kepemimpinan, fasilitas kerja, dan disiplin kerja. Dalam organisasi pemerintah daerah, yaitu organisasi pemerintah daerah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintahan yang sumber legislatifnya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintah harus diimbangi dengan kinerja yang baik. Gaya kepemimpinan juga salah satu faktor keberhasilan suatu organisasi mencapai tujuan adalah kepemimpinan. Suatu organisasi membentuk seorang pemimpin yang punya kemampuan untuk mempengaruhi perilaku anggotanya. Di situ juga ada fasilitas kerja, disiplin kerja. Yang selanjutnya dalam jurnal yang kelima. Di jurnal yang kelima ini ada sumber daya manusia atau SDM, disiplin kerja, motivasi kerja, dan lingkungan kerja. Dalam jurnal yang kelima itu sumber daya manusia. Di era modern seperti ini, sumber daya manusia sangat dibutuhkan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Pegawai yang punya kerja yang baik mempunyai sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi maupun perusahaan demi mencapai tujuan suatu organisasi. Disiplin kerja juga salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja adalah disiplin kerja, motivasi kerja. Selain disiplin kerja, motivasi kerja juga sangat penting untuk meningkatkan kinerja pekerja pada dapat bekerja makin produktif apabila mendapatkan motivasi dari luar maupun dalam suatu instansi organisasi. Lingkungan kerja yang nyaman bagi pegawainya dapat meningkatkan kinerja. Yang selanjutnya itu perbandingan dalam kajian pustaka jurnal. Di jurnal yang pertama, yaitu kajian pustakanya, yaitu teori yang digunakan oleh penulis adalah menurut Sinambe 2012 atau disiplin kerja adalah kemampuan untuk seorang secara teratur, tekun, terus-menerus dan bekerja sesuai dengan aturan-aturan berlaku dengan tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Dan menurut Mangkunegara 2009, kinerja dalam organisasi merupakan suatu jawaban berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dan dalam jurnal yang kedua, yaitu teori yang digunakan oleh penulis adalah menurut Hasibuan 2015 nomor 25 adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan organisasi. Jurnal yang ketiga yaitu menurut Lupiaudi 2006 nomor 34. Teori yang digunakan yaitu fasilitas adalah sarana yang digunakan untuk memperlancar dan mempermudah menjalankan fungsi. Adapun yang memudah dan melancar fungsi ini dapat berupa benda-benda maupun uang. Semakin baik fasilitas yang digunakan dapat meningkatkan kinerja. Dalam jurnal yang keempat, teori yang digunakan oleh penulis adalah menurut Prawirosetono dalam Sinambela nomor tahun 2012 nomor 5. Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dapat dicapai seorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, suatu yang wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi, bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral dan etika. Dan selanjutnya dalam jurnal yang kelima, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menurut Robbins tahun 2006. Kinerja merupakan tingkat pencapaian suatu tugas atau kewajiban berdasarkan target yang telah ditentukan sebelumnya. Yang selanjutnya itu perbandingan metodologi jurnal. Dalam jurnal yang pertama, desain penelitiannya yaitu penelitian ini menggunakan jenis dan desain penelitian kuantitatif. Metode samplingnya, penelitian ini dilaksanakan pada kantor desa Tetehosi 2, Kecamatan Gunung Stoli, Idanoi, dengan jumlah sampel sebanyak 21 orang.
Variabel penelitiannya yaitu disiplin kerja dan kinerja. Teknik analisis datanya itu teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini analisis regresi linear sederhana. Yang selanjutnya dalam jurnal yang kedua, desain penelitiannya yaitu peneliti menggunakan desain penelitiannya kuantitatif yang diperoleh dan dari kuesioner secara langsung. Metode sampingnya yaitu penelitian ini dilaksanakan penelitian pada kantor camat Pace Kabupaten Nganjuk dengan jumlah sampel sebanyak 30 orang. Variabel penelitian, fasilitas kantor, motivasi kerja, dan disiplin kinerja. Teknik analisis data yaitu teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Dalam jurnal yang ketiga, desain penelitiannya yaitu penelitian ini menggunakan jenis dan desain penelitian kuantitatif yang diperoleh dari kuesioner secara langsung. Metode sampingnya itu penelitian ini dilaksanakan peneliti pada kantor camat Tinombo, Kabupaten Parigi Mutong dengan jumlah sampel sebanyak 34 orang. Variabel penelitian, fasilitas kerja, kemampuan kerja, disiplin kerja, dan kinerja. Teknik analisis datanya itu teknik analisis digunakan yaitu peneliti ini adalah regresi linear berganda. Ya, selanjutnya yaitu jurnal keempat, desain penelitian yaitu peneliti menggunakan jenis dan desain penelitian kuantitatif. Metode sampingnya, peneliti ini dilaksanakan peneliti pada kantor Dinas Perdagangan Kota Semarang dengan sampel jumlahnya 67 orang. Variabel penelitian yaitu gaya kepemimpinan, fasilitas kerja, dan disiplin kerja dan kinerja. Teknik analisis datanya itu teknik analisis yang digunakan dalam penelitian analisis regresi linear berganda. Dalam jurnal yang kelima yaitu desain penelitian. Desain penelitiannya itu penelitian ini menggunakan jenis dan desain penelitian kuantitatif. Metode sampingnya, penelitian ini dilaksanakan penelitian pada kantor desa Kecamatan Punglean dengan sampel berjumlah 185 orang. Variabel penelitian yaitu disiplin kerja, motivasi kerja, dan lingkungan kerja. Teknik analisis datanya itu teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah SEM, struktur, equation, dan metode. Perbandingan hasil selanjutnya itu perbandingan hasil penelitian dalam jurnal 1, 2, 3, 4, dan 5. Perbandingan hasil penelitiannya yang jurnal yang pertama yaitu berdasarkan analisis diperoleh bahwa adanya korelasi antara disiplin kerja terhadap kinerja pada perangkat desa Kecamatan Gunung Stolik, Idanoy. Jurnal yang kedua yaitu berdasarkan hasil penelitian dan pengujian menggunakan analisis regresi linear berganda. Diperoleh bahwa fasilitas kerja, motivasi kerja, dan disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai kantor camat Pace. Jurnal yang ketiga yaitu berdasarkan hasil penelitian dan pengujian menggunakan analisis regresi linear berganda. Diperoleh bahwa fasilitas kerja, kemampuan kerja, dan disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai kantor kecamatan Tinambo, Kabupaten Perigi Muntong. Jurnal yang keempat yaitu berdasarkan hasil penelitian dan penguji diperoleh gaya kepemimpinan dan disiplin kerja terhadap secara parsial mempunyai pengaruh terhadap kinerja pegawai Dinas Perdagangan Kota Semarang. Sedangkan fasilitas kantor tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai Dinas Perdagangan Kota Semarang. Yang selanjutnya itu jurnal yang kelima. Hasil penelitian yaitu berdasarkan hasil penelitian dan pengujian diperoleh bahwa disiplin kerja, motivasi kerja, dan lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pembahasan analisis pada kelima jurnal, maka dapat saya tarik kesimpulan bahwa peningkatan kinerja pegawai dipengaruhi oleh fasilitas kerja, motivasi kerja, dan disiplin kerja, sehingga semakin banyak fasilitas kerja, motivasi kerja, dan disiplin kerja dapat meningkatkan produktivitas pegawai dan perkembangan instansi ataupun perusahaan. Sarannya itu berdasarkan kesimpulan yang ditemukan maka penulis berharap instansi atau perusahaan dapat meningkatkan fasilitas kerja, motivasi kerja, dan disiplin kerja yang akan diterapkan pada pegawai. Karena fasilitas kerja, motivasi kerja, dan disiplin kerja yang baik sangat berpengaruh pada tingkat produktivitas pegawai yang dapat membuat perkembangan yang baik juga bagi instansi ataupun perusahaan.
Sekian hasil perbandingan kelima jurnal yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.